Ahok. Tapi hari ini cukup naif. Ahok seakan-akan berjalan di tempat yang sunyi. Ahok itu seakan-akan tak lagi punya teman. Orang yang dulu, partai yang dulu paling Ahok sekalipun, secara perlahan juga mengkritik Ahok secara terbuka. PSI juga mengkritik, kenapa Ahok baru ngomong sekarang terkait dengan kekisruhan Pertamina. Ahok juga dikritik oleh PSI, dianggap tidak ikut bertanggung jawab, bahkan cenderung membiarkan praktik-praktik koruptif yang ada di Pertamina. Terutama ketika Ahok menjadi komut yang kemudian secara signifikan posisinya cukup strategis untuk mengungkap bagaimana kekisruhan yang ada di internal Pertamina. Itulah PSI yang kita tahu. Apa yang kemudian bisa kita jelaskan? Ini tentu tidak terlepas karena Ahok saat ini adalah kalah dalam pemilu, bagian dari partai yang kalah pilpres dan tidak punya teman penguasa. Jadi PSI yang dulu sangat akrab dengan Ahok sekalipun menjadi sosok, menjadi partai yang paling terdepan, memberikan serangan-serangan agresif kepada Ahok. Yang ingin saya katakan adalah bahwa dalam politik kita memang tidak pernah kita mengenal apa yang disebut dengan pertemanan dan permusuhan secara abadi. Ahok adalah sosok bagaimana kepentingan politik itu hanya sesaat, pertemanan itu hanya sesaat, permusuhan juga sesaat. Bisa kita bayangkan, PSI yang paling Ahok per hari ini juga menjadi partai yang terdepan, membuli Ahok dinilai sebagai sosok yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kalau kita mau kita iris satu persatu, inilah yang kemudian membuat kenapa begitu banyak orang, kenapa membuat begitu banyak partai politik tidak mau jadi oposisi. Dia akan jadi sasaran bully-bulian, dia akan jadi sasaran untuk selalu diserang, dan yang paling penting akan disebut sebagai orang yang pastinya dianggap tidak NKRI, tidak Pancasilais, pahlawan kesiangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu artinya apa? Berada di luar kekuasaan itu memang tidak enak dan tidak nyaman. Sering diserang dan syukur kalau tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena mungkin dianggap mencemarkan nama baik, dianggap menimbulkan keseruhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi tidak mengherankan kalau kita melihat pemilu sejak dilaksanakan secara langsung ya 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 yang terbaru. Partai-partai yang kalah dalam pemilu, mereka-mereka yang dulu berseberangan secara politik ketika kalah, lebih cenderung ingin menjadi bagian dari kekuasaan politik. Ini tentu tidak terlepas. Karena memang menjadi oposisi berada di luar kekuasaan, itu penuh dengan resiko. Dan yang paling penting ternyata, sikap politik seseorang, sikap politik partai, itu tentu tidak bisa dilepaskan di mana letak posisi politiknya saat ini. Karena PSI bagian dari koalisinya Prabowo, padahal PSI dulu paling depan, paling agresif memberikan raport merah kepada Prabowo Subianto, tapi hari ini kan PSI paling Prabowo dari Prabowo Subianto. Itu kan menegaskan satu hal bahwa sebenarnya posisi politik itu menentukan bagaimana sikap partai itu dilakukan kepada siapapun. Karena PSI menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Karena PSI lebih memilih bersama dengan Jokowi yang berkoalisi dengan Prabowo Subianto. Jadi setiap apapun yang dinilai kontroversial, menyerang pemerintah, merugikan kekuasaan, maka dia akan mendapatkan serangan balik. Dan ini yang terjadi pada Ahok yang kemudian juga dikritik oleh PSI. Kita kan tidak pernah mendengar bagaimana PSI sikap politiknya soal sikap-sikap kritisnya misalnya terkait dengan makan bergizi gratis, kenaikan PPN 12%, dan kebijakan-kebijakan lain pemerintah hari ini yang sebenarnya itu tidak semuanya itu dinilai sebagai yang pro dengan kerakyatan. PSI senyap, PSI gelap gulita, PSI tidak pernah memberikan resultante sebagai sebuah partai politik yang bersama dengan rakyat. Tiba-tiba PSI muncul memberikan statement politik dan menyerang Ahok. Menyayangkan Ahok kenapa baru sekarang bicara tentang kekisruhan yang ada di Pertamina. Itu yang saya sebutkan, posisi politik itu menentukan bagaimana seseorang dan partai politik itu bersikap. Oleh karena itu, jangan mengherankan kalau begitu banyak kebijakan-kebijakan politik hari ini dan di masa-masa yang akan datang, kontroversial, dia merugikan rakyat, mungkin juga potensial akan merugikan seluruh rakyat di Indonesia. Jangan pernah berharap akan ada orang, akan ada partai politik untuk memberikan sikap yang kritis. Karena mereka itu satu barisan, satu kubu dan satu kolam dengan kekuasaan. Begitupun sebaliknya, orang-orang yang berada di luar kekuasaan, kecewa dengan proses politik 2024.
ataupun mereka yang kemudian meyakini bahwa pemilu di 2024 itu penuh dengan kecurangan, pastinya posisi politik mereka akan sangat kritis kepada pemerintah. Jadi segala apapun yang diperbuat oleh pemerintah pasti salah. Segala kebijakan-kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah, sekalipun kebijakan pemerintah itu pro dengan rakyat, demi kepentingan masyarakat yang di bawah, pastinya salah dan dianggap tidak benar. Yang ingin saya tegaskan adalah standing position secara politik, berada di mana kaki-kaki politik kita, itu akan menentukan sejauh mana kita akan memberikan sikap dan respon terhadap politik. Kalau kaki kita hari ini berada di barisan politik pemerintah, maka Ahok akan menjadi sasaran orang yang juga akan diserang dan dianggap dibully, karena Ahok ini adalah pahlawan kesiangan. Itu posisinya. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau kita berada di luar kekuasaan, bagian dari kelompok-kelompok kritis dan pro-demokrasi mungkin akan menjadi bagian dari pendukung Ahok. Bahwa sebenarnya apa yang disampaikan Ahok itu tidak ada yang salah. Apa yang disampaikan Ahok itu adalah fakta-fakta empirik, penuh dengan pengalaman bagaimana Ahok yang pernah jadi orang penting di internal Pertamina memberikan informasi yang urgen, yang mestinya ini dijadikan sebagai petunjuk, dijadikan sebagai guidance bagi penegak hukum untuk menindaklanjuti persoalan kerugian Pertamina itu. Jangan-jangan ini melebar ke banyak tempat, melebar ke banyak orang, melebar ke banyak instansi yang mestinya dituntaskan. Jadi itulah yang saya sebutkan, bahwa Indonesia hari ini, kita hari ini adalah bagaimana apa yang kita pikirkan, apa yang kita konsumsi, dan apa posisi kita, itu tentu tidak pernah terlepas bagaimana posisi kita yang sesungguhnya. Termasuk ketika, saya juga termasuk yang kaget, PSI ini speak up terkait dengan pernyataan Ahok. Soal bagaimana Ahok yang tahu terkait dengan kekisruhan yang ada di Pertamina. Nggak pernah muncul dalam pikiran saya. PSI juga memberikan kritik secara terbuka. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu dalam situasi politik saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Saya harap teman-teman juga sudah mengerti apa yang telah dijelaskan oleh saudara kita Adi Praetno sebagai pengamat politik, dan dia memberikan pandangan terhadap Ahok Basuki Purnama yang kini banyak membongkar data-data dan membongkar para mafia-mafia yang bekerja sama di Pertamina. Tentu situasi sistem politik saat ini, sistem pemerintahan saat ini cukup agresif ya teman-teman, karena pimpinan Prabowo Subianto banyak para koruptor-koruptor yang sudah tertangkap. Ya, kalau kita lihat Basuki Purnama yang akhir-akhir ini sangat marah besar dan ingin membongkar para koruptor-koruptor yang sangat merugikan negara. Di negara ini tentu banyak orang yang pintar dalam memimpin, tetapi mencari orang yang jujur sangat susah sekali. Ahok akhir-akhir ini merasa sendiri. Tentu dari penjelasan dari saudara kita Adi Praetno ini, bahwasanya partai PSI ikut mengkritik soal Ahok. Apakah pantas? Tentu sebenarnya sah-sah saja. Tetapi kalau kita lihat ketulusan dari Ahok, itulah yang dinamakan ketika kita orang jujur terjun ke dunia politik, gak adanya ada pertemanan teman-teman, adanya kepentingan-kepentingan. Jadi Ahok pun saat ini merasa sendiri. Ya, kalau kita lihat orang yang sangat jujur, pastinya para pejabat-pejabat atau para pengamat-pengamat politik pasti akan membenci orang yang sangat jujur. Karena apa? Karena mereka juga takut terbongkar. Bagaimana Indonesia ini menuju emas di tahun 2045 ketika masih banyak para koruptor-koruptor yang dilindungi para penguasa-penguasa. Jadi berat teman-teman, kita sebagai masyarakat pun tidak akan mendapatkan fasilitas dari negara ketika masih para pejabat-pejabat melakukan penyuapan atau melakukan penghabisan dana uang negara. Tentu pengoplosan Pertamina ini, pengoplosan pertama ini cukup
merugikan negara, merugikan masyarakat. Nah, teman-teman, kita lihat bahwasannya di negara kita ini sangat lemahlah hukum. Kita berharap para koruptor-koruptor itu dihukum mati saja dan dipenjara seumur hidup, dan fasilitas atau aset yang dimiliki disita dan dikembalikan untuk negara. Kita berharap seperti itu. KPK mengambil ketegasan agar negara ini aman dan jauh dari koruptor-koruptor, dan berjalan mulusnya kepemimpinan Prabowo Subianto untuk menuju emas di tahun 2045. Di negara ini orang jujur banyak dibenci dan dimusuhi, tapi rakyat yang waras pasti sangat mencintai dan mendukung Pak Ahok. Maju terus Pak Ahok, saya tetap menunggu Bapak Basuki Purnama jadi presiden. Tentu bukan hanya sebagai presiden, tapi saya sebagai masyarakat kecil pun saya mengakui ketulusan Ahok dalam memimpin. Tentu kita bisa lihat di masa jabatannya, di saat sebagai komisaris Pertamina, Ahok sangat jujur dan belak-belakan. Saya tetap mendukung keputusan Ahok. Saya mendukung kebijakan-kebijakan yang dilakukan Ahok. Saya akan tetap mendukung orang yang sangat jujur. Tentu kita membutuhkan sosok seperti Ahok. Ahok sempat menjadi komisaris Pertamina di masa jabatan Pak Joko Widodo. Namun dia memilih resign untuk mendukung salah satu paslon pada Pilpres di 2024. Menurutnya tidak relevan karena banyak penguasa-penguasa hanya hausnya kekuasaan. Tentu keputusan yang dilakukan Ahok pun saya sangat setuju. Dalam ini tetap 2025 ini bahwasanya Ahok memberikan statement akan membongkar dan dia akan siap untuk dipanggil Kejaksaan Agung untuk membongkar dan memberikan statement-statement siapa mafia-mafia yang bermain di Pertamina. Saya berharap seperti itu. Bapak BTP ucapkan seluruh benar untuk menguji seseorang, kasih dia kekuasaan, baru tahu karakternya. Sekarang PSI berada di dalam lingkaran kekuasaan dan dapat jabatan dari pemerintah. Ya, tentu ketika kita memberikan jabatan, kita melihat karakternya sesungguhnya. Seperti PSI yang tidak masuk parlemen, dia semakin agresif mengkritik Ahok. Apakah dia membenci Ahok? Nah, kita bisa lihat ke depannya bagaimana dalam situasi politik di Indonesia kita ini, dalam situasi pemerintahan saat ini. Tentu kita berharap pemerintahan Prabowo pada 2025 ini kita mendapatkan berita-berita banyak pengoplosan pertalite, pengoplosan pertama, pengoplosan berbagai macam, teman-teman. Berita para koruptor telah dibongkar oleh Prabowo Subianto. Kasus Pertamina diduga kuat akan menyeret orang benar. Negeri ini sudah saatnya Ahok mendapatkan perlindungan LPSK 100% dukungan Ahok tersebut. Dulu saya pikir Pertalite mawar idealis muda yang berani berintegratis, tetapi idealismenya luntur dalam sekejap melihat cuan-cuan di depan mata. Sangat disayangkan. Orang yang berebut kue pasti membenci yang benar. Setahu saya Pak Ahok udah pernah laporkan ke KPK, tapi saat itu ada orang yang marah dan mengatakan Pak Ahok bikin gaduh negara ini. Nah, kalau kita lihat di negara kita ini banyaknya perlindungan para koruptor, para penguasa. Jadi berat, teman-teman. Ketika juga ditangkap para koruptor yang sudah merugikan negara, mereka akan mendapatkan perlindungan. Itu yang sangat berat. Coba kita sebagai masyarakat kecil, ketika melakukan korupsi, kita akan dihukum habis-habisan. Jadi tidak ada dapatnya keadilan. Pak Ahok didukung masyarakat, mayoritas Pak Ahok the best untuk kedepannya memimpin negara Indonesia. Sulit, teman-teman, karena dia presiden. Pak Ahok, aset Indonesia maju. Kita harus dukung orang baik yang bernyali berani, nekat, tidak takut melawan perampok duit negara. Tentu kita sebagai masyarakat pun harus mendukung orang yang sangat benar dan membongkar mafia-mafia
yang sudah merugikan negara dan sangat mensengsarakan masyarakat. Ahok tidak sendiri di belakangmu, ada rakyat yang mendukungmu. Abaikan para pembela koruptor. Ahok dari dulu sudah nyanyi tapi dianggap membuat gaduh dan tidak ada yang mendukung. Ini kesalahan PSI. Bila kita cermati, 97% rakyat di sini mendukung Ahok. Ini bukan bicara latar belakang partai, tetapi ini menyangkut korupsi yang sudah akut di negara ini, dan Ahok berani berbicara dan membela negara ini. Maju bukan karena dipuji, mundur bukan karena dicaci. Itulah Ahok, lelaki sejati yang dipegang adalah omongannya itu Ahok. Ahok adalah orang yang jujur. Negara ini butuh seperti orang ini. Ahok berani bicara karena sudah tidak pejabat. Kalau masih pejabat pasti disingkirkan. Tentu di negara kita ini sulit, dengan saya juga bahwasannya kita bisa lihat memberi pandangan terhadap KPK juga sangat lemah teman-teman. Jadi kita harap juga KPK sekarang bertindak secara langsung agar menuntaskan kasus-kasus korupsi ini dan memberantas semua aset-aset yang mereka miliki. Masa Adi Praitno belum September 2020, Ahok ingin melaporkan ke Menteri BUMN dan Presiden masalah amburadul di Pertamina, tetapi selalu dihalangi jadi tidak bisa bertemu. Kalau Ahok melaporkan ke KPK atau Kejaksaan Agung, disalahkan juga oleh atasan Menteri BUMN dan Presiden. Ahok bertindak semaunya, buah semelangkah buat Ahok. Ahok mau dibilang pahlawan, kesiangan atau apapun itu, yang jelas secara positif Kejaksaan Agung bisa dibantu dari penjelasan Ahok kalau mau terlepas dari yang lain. Sebenarnya kalau kita ikuti tanya jawab liputan 6 dan Ahok ngomong kalau dilaporkan ke Menteri BUMN dan habis itu dicueki Presiden selama berbulan-bulan. Nah, dulu aku salut sama PSI karena mereka juga orang-orang yang membela Pak Ahok. Tetapi kini aku tidak lagi suka PSI. Apapun tidak ada lawan dan kawan abadi, hanya kepentingan abadi. Teman-teman, dalam dunia politik tentu kita bisa lihat hanyalah sebuah kepentingan. Tidak ada teman, tentu hanya kepentingan-kepentingan yang ingin mereka raih. Apapun itu caranya, mereka adalah sebagai memiliki kepentingan. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman, maka berilah tanggapan dengan kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antar lain. Salam inspirasi, salam NKRI, YR 2045 melaporkan.